Anda kembali lagi ke Power Lunch dan saat ini di studio CNBC Indonesia kami masih bersama dengan Sekjen Apkasindo Rino Afrino dan kami juga masih tersambung dengan Direktur Ekonomi dan Keuangan Jamintel Kejaksaan Agung Supardi, juga Wakil Ketua Dewan Pembina HKTI sekaligus Dewan Pakar Prabowo Gibran Rahmat Pambudi. Saya akan lanjut lagi ke Pak Rino. Pak Rino, sebenarnya kenapa sih CPO asam tinggi ini justru dicari-cari? Ya, jadi memang yang terjadi dalam 1 tahun belakangan ini kan ada satu fenomena di mana kita mengenal CPO itu dengan kriteria adalah asam lemak bebas, ALB lah, FFA, free fatty acid. Jadi di bawah 5% itu dia adalah CPO untuk kualitas pangan, itu untuk food segala macam. Nah, setelah di atasnya adalah CPO off spec atau asamnya bisa 20, 30, 40 dan segala macam. Nah, jadi barang ini kan adalah komoditi ekspor. Nah, tadi Pak Supardi sudah memulai dengan pungutan ekspor, levy, bea keluar. Nah, jadi sekarang pada hari ini CPO itu tarif ekspornya itu lebih dari $100. Nah, sedangkan CPO asam tinggi itu nilainya di bawah $25. Jadi gapnya sangat jauh. Sehingga terjadi harga yang permintaan yang besar dari negara-negara yang ingin membeli dan harganya menjadi kompetitif. Nah, sehingga bermuncullah pabrik-pabrik untuk mendapatkan bahan baku untuk menghasilkan CPO asam tinggi. Dan ini didapatkan dari berondolan terutamanya. Nah, ini yang mengakibatkan begitu masif berondolan itu untuk didapatkan. Inilah asal dari terjadinya persaingan PKS ini ya. Makanya tadi Pak Supardi menawarkan ya kenapa tidak di-adjust saja tarifnya sehingga harganya kompetitif, tidak dimatikan, tapi nanti akan terjadi karena ini beda, yang satu untuk industri, untuk biodiesel karena asamnya tinggi, yang satu untuk pangan, jadi memang berbeda. Baik, kita akan beralih ke Pak Rahmat Pambudi. Pak Rahmat, seperti apa dampaknya apabila persaingan PKS ini terus dilanjutkan? Apakah ini justru baik untuk para petani? Ya, petani akan mendapatkan harga terbaik karena petani punya pilihan. Petani punya pilihan apakah akan menjual produknya itu ke pabrik konvensional atau pabrik yang punya kebutuhan lain. Jadi intinya kami kalau dari sisi petani, petani itu harus dilindungi. Petani itu harus dibela. Perusahaan besar juga harus dibela. Tetapi seringkali petani banyak dirugikan. Seperti contoh Pak Rino tadi katakan bahwa ternyata yang punya mitra itu baru 5%. Lalu yang tidak punya mitra, pabrik bagaimana? Ya sebaiknya petani yang tidak punya mitra pabrik ya dia harus punya pabrik sendiri. Nah sekarang ada alternatif pabrik pengolah, ya pergilah mereka ke sana. Nah soal pengaturan tadi Pak Jaksa sudah mengatakan, Pak Supardi sudah mengatakan, ya diatur sedemikian rupa sehingga semua mendapatkan keadilan dalam proses produksi ini. Demikian Mbak An. Silakan yang lain pertanyaannya. Baik, dan terkait dengan maraknya pencurian TBS di area perkebunan sawit, apakah menurut Bapak ini kalau dikaitkan cukup masuk di akal begitu, karena kalau tadi menurut Pak Supardi ini sebenarnya tidak berdasar sama sekali? Ya, jadi kembali tadi Pak Supardi mengatakan, Pak Jaksa Supardi mengatakan ada atau tidak ada pabrik pencurian selalu ada. Tidak ada atau tidak ada pabrik konvensional pencurian selalu. Nah, sekarang persoalannya adalah mengatasi pencurian adalah persoalan yang lain lagi, persoalan yang berbeda. Jadi pencuri harus ditangani dengan kasus pencurian, bukan ditangani dengan persoalan pabrik. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana sawit rakyat, sawit petani itu bisa diolah sehingga tidak mubazir, sehingga petani mendapatkan keuntungan yang terbaik buat tanamannya dan buat keluarganya. Baik, dan berikutnya saya akan beralih lagi ke Pak Supardi. Pak Supardi, untuk resolusi polemik kehadiran PKS asam tinggi ini, jika dikaitkan kerendahnya beban ekspor CPO asam tinggi, menurut Bapak seperti apa? Jadi begini Mbak, jadi kalau misalnya saya perbandingannya juga tidak mengerti ya apakah sekarang ekspornya seberapa besarnya, ya kan? Tapi yang jelas kalau saya melakukan komunikasi dengan beberapa pabrik yang mengekspor PKS asam tinggi ini, ya kan, memang ini mereka selalu
masih kontinu, tapi datanya seberapa, apakah itu lebih besar atau lebih kecil saya tidak tahu ya. Tapi intinya begini kalau menurut saya. Jadi sekarang kan begini, yang mempersoalkan PKS asam tinggi sebenarnya siapa kan? Karena kalau kita bicara PKS yang sifatnya konvensional atau yang plasma ini sebenarnya mereka persoalan bahan baku itu sudah clear dia karena punya kebun ya kan. Kemudian juga petani plasma. Ataukah barangkali juga misalnya ada PKS-PKS yang sifatnya konvensional ini yang sudah punya kebun, kemudian juga dia juga sudah bermitra dengan petani, dia memberikan PKS-PKS yang lain yang justru tidak tercover di dalam kebun-kebun mereka, sehingga dia pengen menguasai ya pasar yang di para petani yang komersial, yaitu apakah persoalannya ada di sana. Oleh karena itu, untuk mencermati ini semua kita harus diatur secara konsisten yang saya sampaikan tadi ya, yang adil ya kan, sehingga nanti ada persaingan di sana ya, ada persaingan di sana ya. Nah, kedepannya kemudian ya untuk sifat asam tinggi ini kalau perlu kita olah sendiri, ya. Kita olah sendiri. Jadi ini akan lebih berdaya kepada masyarakat kita di sekeliling kebun ya. Karena mereka yang tidak menjual sepo asam tinggi, yang tidak menjual minyak kelapa sawit yang berondolan itu bisa bekerja di sana. Jadi solusinya seperti itu ya. Jadi tidak boleh kita salah menyalahkan ya. Apalagi ada tujuan-tujuan tertentu untuk menguasai pasar tadi, yang sebetulnya mereka tuh sudah punya PKS yang sifatnya konvensional ya, sudah punya petani yang bermitra, kemudian mendirikan PKS-PKS lain ya yang sebenarnya tidak tercover di dalam lahan itu, tidak bermitra dengan tujuan untuk menguasai pasar yang lain, yang pasar petani swadaya, tapi karena ketidakmampuannya akhirnya menyalahkan PKS-PKS yang tadi yang PKS-PKS yang sudah bergerak di bidang asam tinggi ini. Jadi ini harus benar-benar dicermati oleh stakeholder terkait, terutama ini Departemen Pertanian, kemudian juga bekerjasama dengan Departemen Dinas Kehutanan atau Pertanian setempat, itu perlu dicermati, dan kalau perlu juga merangkul aparat penegak hukum, ya, bisa kepolisian dan bisa kejaksaan. Kalau kejaksaan jelas di sini kan memiliki tugas direktif ya dalam menciptakan iklim investasi yang sehat ya, dan juga dalam rangka pencegahan korupsi. Dan ini saya kira juga sudah saya praktekkan ya, bagaimana upaya untuk menaikkan harga TBS di sebuah wilayah di Riau saat itu juga cukup signifikan naiknya ya, karena para petani butuh para penegak hukum ini dari bentuk permainan hitam yang pengen memonopoli harga. Jadi ini penting, perlu bekerjasama, saling menguntungkan, mutualisme antara petani, dengan para pengusaha itu perlu, sehingga nanti juga ini sekaligus mencegah pencurian tadi ya. Karena kalau kita libatkan semua masyarakat sekitar, mereka akan merasa memiliki kebun itu, yang dengan sendirinya ini akan mengurangi ya tingkat pencurian ya kebun-kebun di mana para petani itu hidup di sekitar situ. Jadi demikian, Mbak. Baik, dampaknya untuk negara seperti apa jika pungutan ekspor ini dikenakan bea keluar yang sepadan? Jadi begini, otomatis akan menambah. Jadi ini saling menutup saja. Tadi saya katakan bahwa ada biaya-biaya pungutan ekspor yang tadi dikatakan misalnya kayak biaya keluar itu di bawah $25 ya. Ini kan mungkin dianggap jomplang, kan bisa dinaikkan. Kemudian yang ekspor CPO itu nanti diturunkan. Otomatis juga ini tidak akan berpengaruh karena ada yang dinaikkan, ada yang diturunkan. Justru nanti dengan pola pengawasan yang efektif itu akan lebih meningkatkan. Yang tadinya itu mungkin ada bargaining, ada tindakan fraud antara pelaku dengan para petugas di bandar di pelabuhan, itu akan dengan proses pengawasan yang lebih ketatnya akan lebih meningkatkan pemasukan kepada negara. Tapi intinya bahwa keberadaan PKS asam tinggi ini tetap memberikan inbrank atau pemasukan kepada negara berupa keuangan negara, dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Ada multiplier effect ya yang ada di dalamnya ketika dia membeli
bahan baku ataupun brondolan kelapa sawit yang tadi sebetulnya sudah afkir, tidak bisa diolah menjadi minyak yang bisa dikonsumsi, ini justru akan menguntungkan masyarakat. Mereka mendapat duit, sehingga putaran ekonomi masyarakat, para petani yang mereka memiliki brondolan itu akan mendorong ya tumbuhnya ekonomi di wilayah setempat. Demikian, Mbak. Baik, saya akan kembali ke Pak Rino. Pak Rino, brondolan ini kan sebelumnya hanya menjadi sampah begitu, tapi kemudian sekarang justru diperdebatkan gitu. Anda melihat nilainya sebesar apa sih sebenarnya untuk masyarakat ini? Iya, itu dia yang kita harus amati ya. Kenapa ini terjadi? Yang awalnya dia hanya pelengkap, karena dalam permentan itu kan dia rasionya itu di bawah 12,5% brondol dari tandan. Jadi kalau kita muat 8 ton, tandanya ada berapa karung brondol yang sekaligus kita naikkan. Jadi hanya sampai di situ saja. Lalu juga, nah terus brondol-brondol sampah itu tidak laku terjual. Nah belakangan kan itu semua laku. Nah dan belakangan brondolan yang tadi di karung-karung itu, Mbak, harganya 1.000 perak lebih tinggi daripada harga TBS ini. Gitu. Sehingga ya petani langsung berpindah. Nah ini kami juga dapat memahami bahwa karena brondolan ini rendemennya tinggi, gitu loh, kadar minyaknya tinggi dibandingkan yang masih bonggol. Jadi wajar kalau misalnya petani ya melihat harga sangat tinggi di sana, ya akhirnya brondolnya geser ke sana. Baik, saya akan beralih lagi ke Pak Rahmat Pambudi. Pak Rahmat, Anda menilai regulasi seperti apa yang mungkin sangat tepat untuk diterbitkan saat ini, apalagi dengan adanya klaim kalau brondolan ini merugikan negara? Ya, pertama-tama harus ada standar. Kapan standar ini untuk memenuhi kebutuhan CPO? Kapan ada standar untuk memenuhi biodiesel? Tadi sudah ada ketentuan kalau di atas 5% maka dia tidak layak untuk CPO. Kalau sudah ada standarnya, maka dengan standar itu dibuat peraturan bahwa dengan standar seperti itu maka akan ada pemilahan dan pemisahan. Apakah itu brondolan, apa itu TBS, itu sama saja. Kalau TBS-nya sudah lama mangkrak atau sudah lama tidak dikirim ke pabrik, toh itu juga asam lemaknya akan tinggi, fatty acid-nya juga akan tinggi. Jadi apakah bukan brondolan, apakah itu brondolan, tetap saja dia harus memenuhi standar untuk beda antara untuk minyak makan dan untuk biodiesel. Jadi pertama standar untuk pangan dan non pangan. Kedua ada ketentuan berapa yang dipatok untuk bea keluar. Tadi dikatakan CPO $100, kemudian yang untuk yang non CPO $25. Nah, kalau memang nantinya pada akhirnya ini menimbulkan ketidakseimbangan, ya disamakan saja. Apakah yang non CPO dinaikkan dari 25 menjadi 100 atau yang tadinya 100 diturunkan. Ini kebijakan pemerintah yang nantinya menguntungkan semua pihak. Jangan sampai tadinya yang sudah tidak terpakai, yang sudah tidak laku, yang tadinya jadi sampah, yang berpotensi tidak hanya dijampah, tapi berpotensi menimbulkan penyakit, menimbulkan gangguan pada sawit itu sendiri. Jadi kembali lagi ada dua aturan. Yang pertama aturan mengenai standar, apakah yang mana masuk kategori CPO untuk minyak makan atau untuk kebutuhan pangan dan yang non pangan. Kemudian ketentuan mengenai bea keluar. Dan nantinya juga akan ada pemilahan pabrik yang mengolah untuk kebutuhan CPO pangan dan CPO non pangan. Nah, nanti petani akan juga mendapatkan kesempatan yang sama. Apakah dia akan menjual ke pihak yang non pangan atau pihak pangan? Nah, semua itu sudah ada ketentuannya. Dan kalau ada ketentuannya, yang paling penting petani mendapatkan manfaat atas hasil produk primernya, atas hasil TBS-nya, atas hasil brondolannya.
Dan dengan demikian maka petani terlindungi dan dilindungi atas harga dan atas hasil kerjanya. Selama ini kita lihat dan yang terjadi dan sering terjadi, produk pertanian primer lah yang seringkali naik turun. Produk olahannya seringkali tidak terlalu bergejolak. Nah, ternyata dalam jangka panjang tidak hanya produk pengolahan produk primernya yang bergejolak, ternyata CPO pun bisa bergejolak. Tapi lagi-lagi makin ke hilir gejolaknya makin sedikit. Jadi CPO-nya bisa bergejolak, tapi minyak gorengnya ternyata tidak bergejolak harganya. Nah, hal semacam ini harus menjadi perhatian kita. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah hilirisasi itu harus paling hilir. Hilirisasi yang pada tingkat yang level lebih tinggi daripada sekedar biodiesel, lebih tinggi dari sekedar minyak goreng. Kita tahu bahwa di negara-negara seperti Korea, seperti Cina, ternyata minyak sawit atau TBS yang sudah diolah, tidak hanya diolah untuk minyak goreng, untuk bahan baku makanan, tidak hanya untuk biodiesel, tapi juga untuk kosmetik, untuk bahan baku obat juga. Nah, kalau itu bahan baku kosmetik, bahan baku obat, maka nilainya akan lebih tinggi lagi, meskipun dalam prakteknya itu tidak mudah. Nah, ini harus menjadi pekerjaan kita semua. Pekerjaan siapa? Pekerjaan bank pemerintah misalnya, atau pekerjaan lembaga penelitian perusahaan-perusahaan besar. Jadi perusahaan-perusahaan besar jangan hanya berhenti di CPO saja. Perusahaan besar yang menguasai jumlah ratusan ribu hektar harus hilirisasinya sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jangan sekedar menjual hanya minyak goreng saja. Carilah kesempatan untuk menjual yang nilai tambahnya jauh lebih tinggi. Kalau membutuhkan aturan tertentu, datanglah ke pemerintah. Karena pemerintah harus terbuka kepada siapapun. Terbuka kepada petaninya, terbuka kepada perusahaannya, dan terbuka kepada siapapun yang membutuhkan dukungan pemerintah. Demikian, Mbak Ineke. Baik, semoga menjadi perhatian para pemangku kebijakan. Sekali lagi terima kasih Pak Rahmat Pambudi, Wakil Ketua Dewan Pembina HKTI sekaligus Dewan Pakar Prabowo Gibran, dan juga Pak Supardi, Direktur Ekonomi dan Keuangan Jamintel Kejaksaan Agung, juga Pak Rino Afrino, Sekjen Apkasindo, atas diskusi dan juga insight-nya pada hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.